Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Belajar untuk bekerja sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah dari Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dibuka dengan Yesus mengajar beberapa orang Farisi dan juga ahli Taurat, juga orang-orang yang banyak berdatangan dari daerah Galilea, daerah Yudea dan Yerusalem. Mereka datang untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Kemudian terlihat ada beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh dan mereka mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tapi ternyata tidak mudah untuk membawa si lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. Mengapa? Karena banyak orang yang ada di sekitar situ mengerumuni Yesus sehingga mereka sulit untuk membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Mereka tidak lantas putus asa. Apa yang mereka lakukan? Dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka panjat ke atap rumah, kemudian mereka membuka atap rumah, dan selanjutnya mereka membawa si lumpuh ini lewat atap rumah dan menurunkannya tepat di hadapan Yesus. Saudara, kerjasama yang baik membuahkan hasil. Mereka bukan saja punya iman kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyembuhkan si lumpuh teman mereka ini, tetapi mereka juga bekerja bersama-sama. Dan hasilnya, ya, si lumpuh itu saat ini sudah berada persis di depan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan ketika Yesus melihat mereka? Di ayat yang ke-20, Yesus katakan ketika dia melihat iman mereka. Ya, Yesus melihat iman mereka, bukan saja iman dari si lumpuh ini, tetapi juga iman dari beberapa orang yang menggotong si lumpuh ini. Dan pada akhirnya si lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bekerja bersama-sama. Ada kerjasama yang baik di dalam tim dari beberapa orang ini untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Iman mereka arahkan kepada Yesus, yang mana mereka yakin bahwa ketika si lumpuh ini berjumpa dengan Yesus, si lumpuh ini akan disembuhkan oleh Yesus. Dan apa yang mereka kerjakan, mereka mendapatkan hasil yang baik. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana bekerja bersama dalam suatu tim. Tentunya bekerja bersama ini dimulai dengan iman yang sama kepada satu tujuan. Mereka beriman kepada Yesus dengan tujuan supaya si lumpuh ini disembuhkan. Dan tidak cukup sampai di situ, ada kerjasama di antara tim sehingga si lumpuh ini bisa disembuhkan. Hal yang sama juga yang perlu kita belajar dari teladan beberapa orang. Kisah yang sederhana ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bekerja di dalam tim. Tentunya kita harus memiliki iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus tentang suatu tujuan yang akan kita capai. Dengan tujuan dan iman yang benar itu, dan kita miliki satu tim di mana kita bisa bekerja bersama-sama. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau, Tuhan akan memberikan jawaban dan hasil yang baik. Saudara dan saya, sudahkah kita memiliki tim? Apakah kita punya tim yang bekerja bersama-sama? Apakah kita punya tim yang memiliki iman yang sama kepada Kristus? Apakah kita punya tim bersama memiliki tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang baik? Kalau kita punya semua itu, mari bekerja bersama-sama dan lihatlah hasil. Jika Tuhan menghendaki, maka sesuai dengan tujuan kita,
Tuhan akan memberikan hasil tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kisah yang indah dan pelajaran sederhana mengajarkan kami bagaimana bekerja bersama-sama dalam sebuah tim untuk mencapai hasil yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.